Diambang invasi Rusia ke Ukraina, begini situasi terbaru di medan konflik. Negara-negara barat semakin khawatir Rusia sedang merencanakan invasi musim dingin ke Ukraina. Lalu apa yang memicu kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina dan apa yang diincar Moskwa ini di medan konflik ini? Pada akhir Oktober, video-video mulai beredar di media sosial yang menunjukkan Rusia mengerahkan tentara, tank, dan rudal ke perbatasan Ukraina. Para pejabat Ukraina pada saat itu mengatakan Rusia mengutus sekitar 115.000 tentara ke daerah tersebut. Kiev dan para sekutu baratnya sejak lama menuduh Moskwa untuk mengirimkan pasukan dan senjata melintasi perbatasan untuk mendukung separatis pro-Rusia yang berebut dua wilayah timur pada 2014 dan tak lama setelah Rusia mencaplok Crimea. Akan tetapi Kremlin membantah klaim tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bulan lalu berujar Washington khawatir dengan aktivitas Rusia yang tidak biasa ini dan memperingatkan Moskwa agar tidak membuat kesalahan serius lain seperti tahun 2014. Mengapa Rusia bertindak saat ini? Rusia sebelumnya membangun pasukan di perbatasan Ukraina pada musim semi ini. Beberapa analis berspekulasi idenya adalah untuk mengekstrak keuntungan diplomatik. Pasukan Rusia mundur tak lama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan KTT. Beberapa ahli mengatakan Putin bisa mencoba trik yang sama lagi karena pembicaraan dengan KTT lain terus berlanjut. Pakar-pakar lainnya juga merasa Ukraina membuat marah Rusia dengan menggunakan drone yang dibuat oleh anggota NATO Turki. Peningkatan pasukan Rusia juga terjadi tepat ketika tentara Ukraina merilis rekaman dari apa yang dikatakannya sebagai penggunaan pertama drone Turki melawan separatis. Putin juga menuduh Barat mengabaikan garis merah Rusia dengan mengadakan latihan di Laut Hitam dan mengirim persenjataan modern ke Kiev. Kemudian menuntut jaminan hukum dari NATO bahwa itu tidak akan meluas ke timur. Dalam artikel pada Juli, Putin menyebut Ukraina sebagai jantung bersenjata orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Pihaknya juga tidak akan pernah membiarkan wilayah bersejarah dan orang-orang yang dekat dengan pihaknya tinggal di sana digunakan untuk melawan Rusia. Kepada mereka yang akan melakukan upaya tersebut, pihaknya juga katakan dengan cara ini mereka akan menghancurkan negara mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan tanggapan Barat? AS, NATO, dan Eropa juga berulang kali memperingatkan Rusia agar tidak mengambil tindakan militer dan Blinken akan bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Stockholm untuk membahas konflik itu. Blinken juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin berusaha mengklaim mereka diprovokasi untuk melakukan aksi militer. Lavrov pada Rabu memperingatkan Kiev telah mengerahkan sekitar 125.000 tentara ke Rusia. Rusia juga menolak klaim invasi yang direncanakan, menyebutnya sebagai histeria, dan Putin pekan itu menyamakan Barat dengan anak lelaki yang merengek. Dia mengatakan Moskwa tidak menyerang musim semi ini seperti yang dikhawatirkan. Alexander Baunov dari Carnegie Moscow Center menerangkan kepada AFP dia sulit membayangkan invasi tanpa alasan dan mempertanyakan apa yang akan diperoleh Rusia. Akan tetapi beberapa operasi militer Rusia lainnya berkembang sangat pesat pada 2008. Rusia juga membom sasaran di seluruh Georgia setelah presidennya saat itu, Mikhail Saakashvili, mengirimkan pasukan untuk memerangi separatis, di mana bulan lalu Dinas Intelijen Asing SVR Rusia mewanti-wanti kejadian yang sama antara Georgia dan Ukraina. Dikatakan dalam pernyataannya konflik 2008 terjadi ketika Georgia membuat tawaran untuk bergabung dengan NATO. SVR lalu memperingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika mengulangi langkah Saakashvili bagi orang nomor satu di Rusia. Vladimir Putin juga mungkin tidak ada perkara lebih penting dalam beberapa waktu terakhir ini selain yang berkaitan dengan Ukraina. Salah satu buktinya, meskipun jumlah kasus infeksi COVID-19 di negaranya menunjukkan tren naik dan performa ekonomi agak loyo akibat inflasi pertengahan Juli lalu, dia masih sempat-sempatnya mempublikasikan esai sepanjang 5.000 kata untuk menjabarkan 1.000 tahun hikayat persaudaraan orang Rusia dan Ukraina. Dalam uraian berjudul On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, Putin menegaskan bahwa bangsa Rusia dan Ukraina serta Belarusia sebenarnya dipersatukan oleh agama dan tradisi budaya dari nenek moyang yang sama di samping punya kemiripan bahasa. Berdasarkan nalar demikian, dia melihat konsep negara-negara Ukraina yang independen sebagai bualan belaka. Putin menulis setelah blok Soviet runtuh dan Ukraina merdeka lewat referendum pada 91, elit penguasa Ukraina juga mulai membuat mitologi dan menulis ulang sejarah.
menyentuh segala hal yang sudah mempersatukan mereka dan menganggap periode ketika Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet sebagai pendudukan.